Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga di hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. Insya Allah kita mengulang EPTA yang kemarin ya di halaman 31 untuk EPTA di Iqra 4. Insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai EPTA kita, mari kita awali dengan sama berdoa. Kita baca istighfar 3 kali dan surah Al-Fatihah. Astaghfirullah. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sudah belajar semua Umi ya? Insyaallah sudah. Sudah ya, siap ya. Kita lihat di screen-nya di Iqra 4 halaman 31 ya. Ya. Sesuai dengan urutan pesertanya. Silahkan yang pertama siapa ini? Saya saja. Ya, silahkan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Huwa yubdi'u wa yu'idu wa khalaqnakum azwajan lalabisa fi batnihi walamuli taminhum rukban ya. Rukban. Diulang saja. Ya. Walamu litamin. Sabri Sableng, welcome. Hilang Mi suaranya. Ada telepon masuk. Ada telepon masuk? Oh iya, silakan lagi lanjutin. Ya. Piro
kecil. Firoku baini wa bainika wala tahmil alaina wala saufa yu'tika wala saufa yu'tika. Tinya dua ya. Wala saufa yu'tika. Kayaknya panjang gitu. Wala saufa yu'tika. Khudh biyad. Khudh astagfirullah. Khudh biyadika di'osan. Ya, ulangi lagi. Khudh biyadika di'osan. Haza buhtanun azimun fi tughyanihim yu'mahuna Ulangi, ada harakat yang salah. fi tughyanihim fi tughyanihim ya'mahuna ma yughni anhu maluhu kaidahum fi tadlilin. Ya, Tadlilin. sekarang saya koreksi satu-satu ya, karena sudah dicontohkan. Fi tadlilin. Ya, saya langsung koreksi satu persatu ya, karena minggu kemarin kita sudah contohkan ya, sudah contohkan. Jadi hari ini tinggal mengulang. Jadi saya koreksi untuk tiap orang ya. Umi, huruf qalqalah ada berapa? Qalqalah ada 4 ya. Ada berapa? Situ kan kita belajar makhraj apa yang perlu diperhatikan tuh di EFTA untuk di halaman 31 kan ada tulisannya tuh makhrajnya, madnya, qalqalahnya. Ada 4 atau 5? 2. 4 atau 5? 4 atau 5? Ayo 3 atau 4. 4 ya? 4 ya? Berapa? 5 apa 4? Enggak tahu saya saja. 5 atau 4? Kenapa saja? Ya, ada berapa? 5. Berapa enggak tahu. Di EFTA Iqra 4 ini kan kita sudah pernah ya belajar qalqalah sebelumnya. Maka dia di sini kan ada cluenya makhrajnya ya EFTA apa yang dieptakan makhrajnya, madnya, bacaan panjang pendeknya, kemudian qalqalahnya dan beda alif ain kaf dan qaf ya. Nah, itu kan berarti kita sudah belajar tentang qalqalah. Nah, itu perbedaannya bukan qalqalah. Nah, qalqalah itu hurufnya ada 5. Oh, 5. Ya, hurufnya apa coba? 5. Ba, jim, Ba, Mim, nun. ba, jim, itu di toko tuh ba. Belum apa. ba, jim, dal, Ha. Iya, dal, do. ko, Baju di toko gitu ya. ya, baju di toko, ba, jim, dal, ko, dan kof. Ya. Berarti itu kan hurufnya cuma ada 5. Selain dari itu, ketika huruf yang lain ada yang disukunkan, maka tidak boleh dipantulkan ya. Hurufnya kan cuma ada 5. Oh gitu. Iya, hurufnya kan cuma ada 5. Berarti kalau misalnya itu yang Umi baca di baris pertama itu ada wa khalaqnakum azwajan. Nah, itu harusnya zainya kan tidak azza, tapi dia cuma mengalir Allah saja azwajan. Terutama itu kentara banget qalqalahnya azwajan gitu ya. Yang qalqalah itu adalah huruf qafnya saja itu wa khalaqnakum. Nah, itu baru. Ya kan? Jadi
mengalir aja ya saja ya. Iya. Wajah. Nah, terus ada di huruf ghain. Nah, di huruf ghain ya, di huruf ghain ya, dilihat ya yang baris bawah tuh ya, yang baris bawah kita lihat ya, ada fi tughyanihim ya'mahuna. Itu ada huruf ghain ya. Ya, tapi tidak dipantulkan huruf ghain, cuma dia roqa dialirkan itu ya. Coba tuh bilang. Iya. Fi tughyanihim ya'mahuna. Coba diulang. Fitu iyanihim ya'mahuna. Jadi nggak dipantulkan ya, cuma di ini aja gitu ya, saja. Huruf ghain itu memiliki sifat al-jahru, dibaca dengan jelas. Ya, dibaca dengan jelas, al-jahru tidak ditentukan. Tapi memiliki sifat roghah yang mengalir. Jadi dialirkan. Itu di bawahnya lagi ada yang baris paling bawah ma yughni, itu sama, coba diulangi lagi. Paling bawah. Ya. Ma yughni. Paling bawah yang mana saja ya? Ma yughni anhu maluhu. Itu. Oh iya. Ma yughni anhu maluhu. Anhu maluhu. Ma yughni anhu maluhu. Ya. Jadi yuk gitu ya, yuk ya. Nah, ya. Kemudian yang di terakhir itu juga ada huruf dhad. Ada huruf dhad tidak juga qalqalah ya, dia bukan huruf qalqalah, juga disukunkan. Kaidahum fi tadlilin Kaidahum fi tadlilin. Ya, jadi ini apa namanya? Sisi lidahnya bertemu dengan geraham atas ya, bisa dua-duanya, kiri dan kanan ataupun salah satunya ya. Ya, jadi tidak dipantulkan ya. Iya. Ini Sukron. Ya, kasih ya, dipelajari lagi ya. Jadi mana bedakan antara yang qalqalah, karena kita di sini ada penerapannya qalqalahnya ya. Jadi huruf qalqalah saja yang dipantulkan, selain dari itu tidak ya. Ya, saja. Terima kasih. Ya, cukup Umi. Selanjutnya ayo yang kedua. Yang kedua. Saya Bu saja. Ya, Bismillah. Hari ini. Ya, silakan Umi. Ya, Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai tawud Bu Ustazah. Iya. Pakai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 4 di halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Uja tidak panjang, ulangi lagi. Oh, dunya yang nggak panjang Bu saja. Huwa yubdi'u. Ini ada ya-nya Bu saja, panjang nggak Bu saja? Enggak. Huwa yubdi'u. Ya, itu adalah sebagai penopang di huruf hamzah ya. Jadi kalau bilang itu alif bengkok gitu ya, boleh bilang itu bentuk alif ya, seperti huruf ya, tapi itu bukan huruf ya, itu bentukan alif karena untuk penopang hamzah. Jadi hamzahnya itu berdiri di atas alif. Itu bukan huruf ya pemanjang huruf dal, bukan. Dia pendek, u-nya juga pendek.
Wa yubdi'u wa yu'idu. Huwa yub. Iya. Nah, itu. Bedakan Huwa yang qalqalah dengan yang tidak. yubdi'u wa yu'idu. Wa khalaqnakum azwajan. Saya dulu coba sampai selesai ya, nanti saya koreksi di akhir. Lalabisa fi batonihi wala mulita minhum ru'ban firaku baini wa bainika wala tahmil alaina wala saufa yu'dika khud biyadika dirsan. Panjang nih. Khud biyadika dirsan. Hada buhtaun azimun fi tughyanihim ya mahuna mayugni anhu maluhu mayugni anhu maluhu kaidahum fi tadlilin. Ya, sekarang saya tanya ya. Ya, Bu Ustazah. Apa itu mad? Mat, Bu Ustazah. Ya, apa itu mad? Itu kan tidak di EPTA di atas itu kan ada kita harus belajar makhrajnya, Ya. kemudian mad, qalqalahnya dan bedanya itu ada mad. Apa itu mad? Mat itu memperpanjang ya Bu Ustazah. Nah, bacaan panjang. Terus apa saja itu madnya? Apa saja yang termasuk madnya? Tobi'i. Ya, yaitu yang madnya yang di sini ya, yang di sini yang sudah kita pelajari ya, yang belum jangan. Yang sudah kita pelajari saja, kita sudah belajar mad ya, yang panjang. Yang mana itu yang panjang? V, yang kayak V ini ya Bu Ustazah ya matnya. Namanya apa itu? Kita sudah belajari yang tanda-tanda panjang itu yang seperti apa? Yang kayak itu ya gitu tuh Bu Ustazah. Itu Ada namanya. alif, ada alif sebelumnya. Alif Alif sebelumnya. apa ya Bu Ustazah? Alif sebelumnya fathah. Terus Oh, yang ya yang di sini yang sudah kita pelajari yang jelas ini. Jadi nanti Bunda bisa Umi bisa membedakan mana yang harus dibaca panjang dengan yang nggak boleh panjang. Nah, apalagi selain alif sebelumnya fathah terus apalagi? Ya sukun. oh itu mah itu ya apa namanya? Ya Pak, kalau ya sukun sebelumnya harus apa? Ya sukun. Apa ya Bu Ustazah? Lupa Bu Ustazah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Kemudian waw sukun sebelumnya Dom. domah. Ya. Nah, maka dibedakan. Tadi ada yang seharusnya dibaca panjang, Umi baca pendek. Yang seharusnya dibaca pendek, Umi baca panjang. Apalagi ketika pemisahan kata, ya kalau misalnya memang harokatnya pendek, jangan diayun karena nanti dia akan menjadi panjang ya. Ya. Banyak Jadi ya Bu Ustazah ya. Bu iya, Ustazah. banyak yang pendek. Jadi diperhatikan lagi itu karena mungkin Bunda terlupa untuk teori matnya ya. Nanti di akhir saya jelaskan lagi ya. Cukup ya. Oh iya Bu. Makasih Bu Ya, Ustazah. Ya, saya ya. ayo lanjut ya yang ketiga. Ya, saya ya Ustazah. Ini Mardiati ya. Iya, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Huwa yubdi wa yu'idu. Khalaqnakum azwaja. Diulangi. Kita baca sempurna harokatnya ya, belum ada yang disukunkan karena waktu belum belajar tanda wakaf. Wa khalaqnakum azwajan. Wa khalaqnakum azwajan. Ya. Lalabisa fi batnihi walamuli taminhum ru'ban fariqu baini wa Kita bainika. kemarin sudah jelaskan ya, bukan Fari tapi Firo. Firo aja, astagfirullah. Firo, masalah. Iya Ustazah, matanya agak ini. Firo kubaini wa bainika. Wala tahmil alaina. Wala saufayu tika. Hul biyadika zilsan. Hadza buhtanun azimun. Fituyanihim ya'mahuna. Ma yughni anhu maluhu. Kaidahum fital. Minti pinggir. Kaidahum fital. Kaidahum fital lilin. Ya. Kaidahum fital lilin. Sekarang saya tanya. Ya. Kalau huruf ghain itu makhrajnya dari mana? Ghain. Nah, tenggorokan ya Ustazah. Tenggorokan bagian tengah ya Ustazah. Ain ghain. Sambil ngajar. Ya, huruf ghain itu makhrajnya dari mana? Tempat keluarnya huruf ghain itu dari mana? Tenggorokan bagian tengah ya Ustazah. Bukan, tenggorokan. Betul, tenggorokan al-halqi, tapi dari apa yang mana? Yang tengah, yang bawah atau yang atas? Ain. Ghain, Ghain. huruf ghain. Ghaighu. Yang atas Ustazah, Ain. Dari tenggorokan bagian atas. Ya, betul. Dari tenggorokan bagian atas. Huruf keluarnya makharijul huruf ghain ya. Nah, itu termasuk di dalam huruf-huruf yang al-halqi. Nah, secara keseluruhan huruf al-halqi ada berapa? Fitri Ramadhani. Ain. Ya. Al-halqi, huruf-huruf yang al-halqi artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, itu keluarnya dari mana? Terima kasih Kang Zen sudah bagi-bagi lagi. Ain, ghain. Tadi tenggorokan. Ya, secara keseluruhan huruf al-halqi itu dari mana? Ada berapa? Ada berapa huruf-huruf yang ada dari al-halqi dari tenggorokan? Selain huruf ghain, huruf apa saja? Ain, ghain. Ya, huruf ain, ghain, terus apa lagi? Ain. Apa lagi? Ain, ghain, Ain. Yang lain di mute dulu, nanti ada gilirannya ditanya ya. Kita lagi EPTA ini. Ain, hin,
O, Ain, ghain, kho, terus apa lagi? ka ya, ka. Ka. K di bawah ya. Ka. Aduh, bingung Ustazah. Ain, hin, o, kaf, lamro bukan di tenggorokan ya, tenggorokan atas gak. Lamro di mana itu ya Ustazah? Atas apa bukan ya? Lamro. Ka. Ain, hin, o, ka, Hmm. ka enggak Ustazah. Ain, Hmm? hun. Ka Kenapa? enggak. Ka enggak ya, kayak ain, hin, o. Huruf al-halqi itu semuanya ada 6 huruf. Dari tenggorokan atas ada huruf ghain dengan kho. Ya. Dari tenggorokan bagian tengah ada huruf ain dan ha. Dari tenggorokan bawah ada huruf alif dan ha. Berarti ada berapa, Umi? 6. Ada Tenggorokan 6. tenggorokan bawah alif ha, tenggorokan tengah ain sama apa tadi? Ain sama tenggorokan tengah, tenggorokan Maha ya. Nah, jadi tempatkan pengucapan huruf sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf. iya mahrofnya Ya, masih ain. Iya Ustazah. ya, syukran Umi. Kita kira khair Ustazah. Masih banyak salah Ustazah, makhraj belum pinter Ustazah. Ya, nanti kita bahas lagi di akhir ya. Ini kan evaluasi ya. Kalau misalnya EPA itu namanya evaluasi seberapa sudah kita menguasai tentang teori yang dijelaskan ataupun pengucapan pada prakteknya ya. Ya. Insyaallah. Nah, ya lanjut peserta berikutnya. Saja ya. Ya, insyaallah Umi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubdi'u wa yu'idu wa khalaqnakum azwajan lalabisa fi baqonihi walamuli tamin humroban siraku baini wa bainika wala tahmil alaina wala sawfa yu'tika Biyadika bi'san lalu Ustazah ulang biyadika bi'san hadabuh tanun azimun Ya. Fituryanihim ya'mahuna ma yughni anhu maluhu. Suaranya aman nggak Bang Zel? Kedengeran nggak suaranya? Lahum fi tadlilin. Aman ya? Ya, sekarang saya tanya Umi, siap-siap. Di situ ada bacaan baris berapa? 1, 2, 3, 4. Baris keempat ya. Coba ulangi di wala saufa, coba diulangi dibaca. Wala saufa yughnika wala saufa yughnika. Yang saja. Ada huruf waw sukun sebelumnya fathah ya di situ wala saufa ada waw sukun sebelumnya fathah. Itu namanya apa ya Umi? Mat. Wala sau. Mat ya saja dipanjangkan atau haflin. Kedengeran? Haflin saja atau mat. Ya. Harfulin, betul. Selain dari waw sukun sebelumnya fathah, harfulin yang lain apa? Satu lagi.
Ya sukun sebelum kasro. Ya, sukun sebelumnya. Kasro ya saja. Kalau ya sukun sebelumnya kasro itu mad, Umi. Oh, ya sukun sebelum ya sebelum fathah. Ya sukun sebelumnya fathah, betul. Jadi harfulin ada dua. Tadi yang pertama waw sukun sebelumnya fathah, kemudian yang kedua ya sukun sebelumnya fathah. fathah juga. Hasan, betul. Harfulin ketika diwasal apakah dibaca panjang ataukah dibaca pendek? Dia itu mengalir ya saja. Mengalir. Antara bacaannya panjang atau pendek? Panjang. Ya, panjang saja. Dibaca pendek. Hanya kalau harfulin saja dibaca pendek, kecuali dia sudah menjadi mad lin. Kalau sudah di Al-Quran ya kita belum belajar, kita baru belajar harfulin. Ketika diwasal dibacanya pendek. Tapi agak ini ya pendek, tapi lunak itu ya saja. Ya, wala saufa yu'tika. Jadi di bahasa saunya dibaca pendek hanya disempurnakan ketika waw sukunnya itu adalah dengan memunyungkan kedua bibir, kemudian ketika mengucapkan ya sukun turunkan bibir dan rahang bawah mengucapkan bunyi i. Jadi wala saufa. Ya, wala sau bukan sau, tapi wala sau tidak membulat tapi dengan dimajukan kedua bibirnya. Wala saufa. Oh, welcome. Sudah saja, jazakallahu khairan saja. Ya, wajazakallahu khairan, Umi. Silakan selanjutnya. Baik Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah, saya Heni. Ya, silakan Umi Heni. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Wa khalaqnakum azwajan lalabisa fi batonihi wala mulita minhum ru'ban firaku baini wa bainika yu'tika hud biyadika di'san hada buhtanun azimun hada buhtanun azimun fitur yanihim ya'mahunna wa ma yu'ni anhu maluhu kaidahum fi tadlilin. Umi, di antara huruf alif, ain, kaf dengan kof, mana yang merupakan huruf qalqalah? Kof qalqalah saja. Kofnya qalqalah. Kemudian yang Umi tahu di antara huruf alif, ain, kaf dengan kof itu mana yang dibacanya dengan suara tertahan atau siddah?
Baik itu saja. Ain Yang itu maaf Hamzah itu sidah. Kemudian kalau kaf itu hamak, of itu sidah yang juga. sidah saja yang dibaca dengan suara tertahan antara huruf alif, ain, kaf dengan qaf. Baik. Qaf sidah, kemudian hamzah atau alif sidah juga. Ada berapa huruf sidah di situ di antara 4 huruf itu? Ada 2 Ustazah, alif dan qaf. Alif dan qaf. Apakah Kalau kaf sidah? ini sebetulnya dia 2 sidah dan hams, tapi karena kuat sidahnya jadi kalau dia qalqalah disukunkan dimenangkan sidahnya. Gitu ya. Jadi Umi secara keseluruhan huruf siddah itu ada 8 huruf ya. Ada 8 huruf, di antaranya adalah huruf qalqalah yang 5. Huruf qalqalah itu termasuk huruf yang siddah. Ditambah 3 huruf, ada huruf alif atau hamzah, kemudian ta dengan kaf. Maka di antara huruf alif, ain, kaf, dan qaf yang termasuk huruf yang siddah atau diucapkan dengan suara tertahan di sini berarti ada berapa Umi? Ada 3. Jadi alif, kaf dengan qaf semuanya adalah siddah kecuali huruf ain ya. Jadi dibaca dengan suaranya tertahan. Ya, cukup Umi. Syukran. Jazakillah khair. Jazakillah khair saja untuk ilmunya. Ya, silakan selanjutnya. Terima kasih Umi, syukron. Suaranya kedengaran baik saja. Enggak suaranya. Nah, suara yang dari HP dengan suara saya kedengaran enggak? Gimana? Ya, Surani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lebih dikeluarkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadi'u wa yu'idu. Khalaqnakum aswajan. Lalabisa fi tughni. Ya, terima kasih. Walabisa fi Suara dari HP. Wala mulita minhum ru'ban. Umi, suaranya lebih keras, Mi. Wala mulita minhum ru'ban. Saya koreksi di akhir ya. Ya, dilanjutkan dulu sampai akhir. Fariko bayini wa bayinika. Bukan Fari, Viro. Kemana sudah dijelaskan? Firoku bayini wa bayinika. Wala tamil alaina. Walau Ya, ulangi. Dilihat lagi hurufnya. Dilihat hurufnya baik-baik setelah wa apa? wala saufa yu'tika. Husbiyatika di'tan. Arif, syukran, jazakumullah. Hazal bu'tanun azimun. Fi tughyanihim ya'mahuna. Terima kasih Kang Arif. Ma yughni anhu malluhu. Kaidahum fi tadlilin.
Ya, ada beberapa yang harusnya dibaca panjang, Umi baca pendek, begitupun sebaliknya ya. Umi, apa tadi sudah diulang ya? Apa itu mad? Mad panjang baca. Barakallah, semoga berkah. Apa itu mad, Umi? Tadi Bacaan sudah dijawab ya, bacaan Pak. panjang. Bacaan panjang, betul. Ada berapa bacaan panjangnya? Di sini. Yang mana Ustazah? Ya, bacaan mad itu bacaan panjang atau biasa kita sebut mad tabi'i ya. Mad tabi'i, mad aslinya mad tabi'i ada berapa, Umi? Tabi'i baik. Ada Tiga. tiga. Yang pertama alif sebelumnya Alif. Ya. alif harus sebelumnya apa supaya dia bisa dibaca dengan panjang. Ini kan cluenya kita belajar harus makrotnya benar, kemudian madnya, ini kan madnya ya. Bacaan-bacaan yang panjang itu di situ sudah ada ya di Qra 4-nya di halaman 31 ada tertulis mad itu bacaan-bacaan yang panjang. Terus yang mana yang harus kita baca panjang? Yang pertama ada alif, sebelumnya fathah. Kalau ada huruf yang berharokat fathah, kemudian berhadapan dengan huruf alif tanpa harokat, maka dibaca 2 harokat panjang. Ya, yang kedua ada ya sukun. Ya sukun. Sebelumnya, kalau ya sukun harus sebelumnya apa supaya dia dibaca panjang? Ini apa? Fathah. Kasro. Kasroh, ya sukun sebelumnya kasroh. Kemudian yang ketiga, waw sukun. Waw sukun. Sebelumnya fathah kali ya. Sebelumnya doma, waw sukun sebelumnya Doma. Ya, cukup Umi dipelajari lagi ya teorinya biar supaya mantap-mantap prakteknya diperhatikan untuk bacaan khususnya bacaan madnya ya panjang pendeknya harus disempurnakan lagi. Syukran Umi. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Wa khalaqnakum aswajan. Lalabisa fi batonihi. Walamulita minhum ru'ban. Firaku baini wa bainika. Wala tahmil alaina. Wala sawfa yu'tika. Biyadika diqsan. Hadza buhtanun azimun. Fi tuqyanihim ya'mahuna. Ma yuqni anhu maluhu. Kaidahum fi taqlilin. Umi, kita ulang lagi ya. Tadi ya kita tahu apa itu mad Umi? Bacaan-bacaan panjang. Bacaan panjang. Ada berapa madnya? Mad asli, mad tabi'inya ada berapa yang sudah kita pelajari? Ada 3.
Ada 3, apa saja? Yang pertama, Pertama, alif sebelumnya fathah. ya betul. Ya, sukun sebelumnya kasroh. Hmm. Lalu sukun sebelumnya domah. Wow sukun ya, wow sukun sebelumnya dhamma. Kemudian kita lihat lagi ada yang sama panjangnya 2 harokat juga seperti mad yang Umi sebutkan tadi juga ada 3. Kalau fathah gimana? Kalau fathah berdiri kemudian Ya, fathah berdiri, kasroh juga berdiri, domah satu lagi terbalik ya Ustazah? terbalik, betul ya. Atau bisa disebut sebagai alif kecil, ya kecil, dan waw kecil ya. Yang sama dibaca 2 harokat ketika diwasal ya. Tapi itu berlakunya hanya ketika diwasal. Kalau matobi yang tadi yang pertama disebutkan itu baik dia disukunkan ketika diwakafkan pun akan tetap 2 harokat. Tapi kalau yang terakhir disebutkan ya itu kalau diwakafkan maka dia tetap sukun. Jadi tidak dibaca lagi 2 harokat kecuali diwasal ya Umi. Sukron. Iya, jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Lanjut. Yang Nani. Yang Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Neneng yang Nani mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Eyang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubdi'u wa yu'idu wa khalaqnakum azwajan la labisa fi batnihi wala mulita minhum ru'ba wala mulita minhum ru'ban firaku baini wa bainika wala tahmil alaina wala sawfa yu'tika hud baidika diksan hadza buhtanun azimun bitughyanihim ya'mahuna ma yughni anhum malu kaidahum fi tadlilin Kaidahum fi tadlilin. kaidahum fi tadlilin. Umi tadi bacaan barusan kaidahum itu ya. Ada kaida, ada ya sukun sebelumnya fathah itu namanya apa Umi? Madlin atau harfulin. Harfulin, bukan madlin. Kalau madlin nanti di akhir ya. Harfulin yang ada di akhir atau harfulin yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf itu namanya baru madlin ya. Ya. Harfulin, ada berapa harfulin? Ada 2. Apa saja? Ada ya sebelum fathah dan Ya. ada waw sebelum fathah. Ya, sukun sebelumnya Ya, sukun sebelumnya fathah. fathah. Satunya Ada waw sukun sebelumnya sukun fathah. sebelumnya fathah. Betul. Ketika diwasal atau disambung, harfulin itu dibaca panjang atau pendek? Waktu disambung atau diwakaf. Atau diwakaf pendek. Diwasal itu disambung. Kalau diberhentikan itu namanya diwakafkan. Kalau diwasal dipanjang disambung. Pasal panjang Ya. kalau diwakaf pendek. Panjang atau pendek bacanya?
Kalau di wakof pendek. Kalau di pendek. Harfulin ketika diwasol, ketika disambung pertanyaannya. Agak sambung. Iya, Kai. itu dengan kaidahum itu kan diwasol namanya disambung, maka kai itu panjang atau pendek dibacanya. Pendek kaidahum. Pendek, betul. Jangan ragu. Harfulin ketika wasol atau disambung, maka dibaca pendek ya. Ketika harfulin bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof, maka menjadi madlin dibaca panjang baru ya. Ya, ya cukup Umi, syukran. Sekilas harus saja. Ya, sekilas khair. Ada Umi Dwi ya. Lanjut, siapa lagi? Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir. Saya ulang saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yubdi'u wa yu'idu wa khalaqnakum azwajan lalabisa fi batnihi ninya pendek lalabisa fi batnihi wala mulita minhum ruban inika wa mil alaina wala saufa yu'tika put bi aidika bi san Biyadika. put biyadika bisan haza buhtanun azimun fitu yanihim ya'mahuna mayu'ni anhu maluhu kaidahum fi tadlilin. Ya, cukup Umi ya. Itu bacaan-bacaan matnya masih ada beberapa yang keliru Umi, panjang pendeknya ya. Jadi kalau di awal itu huwa yubdi wa yu'idu. Nah, itu diperhatikan ya. Jadi huwa pendek semua ya. Diu pendek juga, wayu pendek. Ini baru panjang ya. Jadi cuma satu huwa yubdi wa yu'idu. Coba diulangi. Huwa yubdi wa yudi yu'idu. U-nya pendek. Huwa yubdi wa yu'idu. Nah, benar nggak Ustazah? Huwa yubdi wa yu'idu. Ya. Itu di bawahnya itu yang mana yang panjang? Coba Umi sebutin yang mana yang panjang. Yang panjang tuh apa? Welcome back cancel. Sama siapa tulisannya? nggak ada yang panjang saja.
Ya, la labisa fi baqonihi. Mana yang panjang? Oh, lala bisa. Yang panjang hi. Hmm? Yang terakhir. Hi saja. Kenapa dia Iya. panjang? Karena ada kasro, doma. Itu apa ya? Doma di bawah. Alif berdiri di bawah. Ya, kasro berdiri atau Kasro. ya kecil. Selain dari itu mana lagi yang panjang itu? La labisa fi baqonihi. Itu mana yang panjang itu? Oh, nggak ada yang panjang lagi. Gak ada yang panjang lagi, yakin. Welcome back, Kanza. Lala bisa fi itu fi sama bato itu fi-nya panjang itu saja. V-nya panjang. Kenapa V-nya panjang? Ada mat. Ya, ada mat. Ya, apa? Kenapa dia V-nya panjang? Ada ya sukun. Sebelumnya kasroh di huruf Fa ya. Jadi V-nya panjang 2 harakat. V gitu ya. Ya. Ya, selain itu mana lagi tadi? Hi ya, panjang ya. Ya. Nah, satu lagi kalau bawahnya itu firaku baini wa bainika. Mana lagi yang panjang? Yang ro. Ro, kenapa ro panjang? Karena ada alif. Ada alif sebelumnya fathah. Ada alif sebelumnya. fathah. Ya, Ada kemudian mana lagi yang ada panjang? baini. Yang mananya yang mana yang baini? Ba di ini itu saja. Ya, yang dibaca panjangnya yang mananya? Bakah, baikah, nikah, yang mana? Ba atau bayi atau ni atau mana yang panjang? Ni, yang ni. Ni, kenapa Bayi. ni? Kenapa ni panjang? Karena ada mat. Ya, matnya apa itu? Ada ya sukun. Ya sukun, ada doma. Sebelumnya fathah. Kan bacanya ni. Oh iya, kan? iya. Ya, Sebelumnya maaf saja. kasroh. Sebelumnya kasroh. Ya sukun sebelumnya kasroh. Ya. Sementara kalau bayi ini, bayinya panjang atau pendek? Tidak. Pendek ya. Nah, itu namanya, kalau itu Pendek, namanya ya. mad atau bukan? Suaranya putus-putus saja. Ya, kalau itu namanya mad atau bukan? Mat. Mad. Tapi iya, tapi itu apa namanya? Katanya tidak panjang. Fathah. Kak Ciko Wahid, welcome in the room. Salam kenal Umi Erlin dari Lampung. Mad atau bukan? Harfulin, bukan mad ya, harfulin ya. Nah, ikut saja. Ya, cukup Umi, syukran. Khalas ya. Terima kasih Ustazah bimbingannya. Assalamualaikum. Salam Umi Reni, khalas. Khalas Ustazah. Iya. Kita bahas ya. Beberapa kesalahan yang terjadi. Lihat ya. Situ kan tuh ada clue-nya. Kita harus paham makhrajnya ya, makhrajnya. Secara umum saja, kalau misalnya kita belum mendetil, kita secara umum saja, secara makhraj ya, secara makhrajnya. Makhraj itu secara umum, secara garis besar itu terbagi atas 5 ya. Yang pertama makhrajnya adalah al-jawf, dari rongga. Apa tuh al-jawf? Rongga mulut. Ya, huruf mad. Nah, itu yang sudah kita pelajari ya. Madnya kan ada 3. Ada alif sebelumnya fathah, fonemnya a. Kemudian ada ya sukun sebelumnya kasroh, i. Oh iya Bu Ustazah, maaf. Ada sukun sebelumnya dhamma, u. Itu ya asli Bu Ustazah. Nah, itu keluarnya dari al-jawf, rongga mulut ya. Dibuka
I, turunkan bibir dan rahang bawahnya. Majukan kedua bibirnya ya. Nah, itu makhrajnya. Yang kedua, makhrajnya dari al-halqi atau tenggorokan. Ya, ada 6 huruf yang izhar ya, yang dari al-halqi. Ada dari tenggorokan bagian atas, ada huruf kho dan ghin. Kemudian dari tenggorokan bagian tengah ada huruf H dan Ain. tenggorokan bawah ada huruf alif dan Kasroh. Ha. Patah. dari al-halqi tenggorokan. Kemudian ada juga huruf al-lisan dari lidah ya, banyak hurufnya sisanya ya. Berarti tadi kalau diambil al-halqi ada 6, kemudian ada juga as-safatain dari kedua bibir, hurufnya ada 4. Ada waw, fa, mim, dan ba. Ya, ada 4. Al-halqinya 6. Kemudian safatainnya 4, berarti 10. Sisanya 15 adalah al-lisan. lidah. Lisan. Ada 10, berarti sisanya berapa? Kalau huruf hijaiyah secara di ilmu tajwid ada 28, sudah diambil al 6, kemudian safatain 4 diambil 10, berarti sisanya 28 dikurang 10 berarti ada 18. Kemudian yang terakhir adalah al-khaisum dari rongga hidung, yaitu tempat keluarnya bunyi gunnah atau yang dengung-dengung ya, kita pelajari. Nah, itu ya. Jadi secara makhraj dasar aja yang kita pelajari yang masuk di sini ya, karena kita belum selesai, belum tamat iqra'nya. Kemudian yang harus kita pelajari juga mad ya, bacaan-bacaan yang panjang. Nah, sudah kita pelajari madnya ya, mad asli yang disebut mad aslinya ya. Ain, alif ya. Ada alif, ya fathah, ya baca teori. Sebelumnya. Ya, berarti ada 3 ya. Nah, yang sama dibaca panjangnya juga, di sini juga ada 3. Ada fathah berdiri, kasro berdiri, kemudian disebutnya kecil, ya kecil, dan waw kecil ya. Kemudian kita harus belajar juga huruf qalqalah supaya apa? Supaya selain dari huruf qalqalah juga tidak dipantulkan, dan huruf yang qalqalahnya benar-benar dipantulkan. Huruf qalqalah ada 5, jadi 5 baju selain dari itu sisanya tidak dipantulkan. Ketika sukun tidak ada yang bade do ya. Ya, selain dari qalqalah, selain dari itu tidak dipantulkan ya. Jadi dipahami mana yang huruf qalqalah, mana yang bukan. Kemudian bisa membedakan mana yang alif sukun, kemudian ain sukun. 4 huruf ini yang off saja. Mana yang hurufnya bersifat beda atau suaranya ada 3 alif. Nah, yang dia sifatnya tengah-tengah atau wasut atau bainnya ada ain gitu. Antara 4 huruf ini. Dan kemampuan dasar yang dimiliki. Yang tempat keluar hurufnya, yang panjang atau pendeknya. Karena kalau ataupun panjang pendeknya akan merubah arti. Kesempatan kedua, insya Allah kita lanjut di EFTA-nya yang berikutnya di 32 yang dipelajari lagi kelas-kelasnya ya. Jadi sebelum kita masuk di kelas ada kelas tasir lanjutannya kalau sudah. Nah, ketika dijelaskan boleh bertanya ya, apa materi yang belum kita paham, walaupun kita penerapannya pada praktek kan di awal-awal, itu kan saya jelaskan materinya sedikit. Jadi kalau kurang paham atau materi yang sudah lalu pun kita mau tanya, ya saja Umi. Jadi siapa tahu ya ketika baca praktek itu selalu terkendala karena kita belum paham teorinya
Allah. Bisa dipahami ya, Umi? Insya Allah. Itu saja. Ya, Ustazah. Depan bisa lebih baik ya, ini kan sudah dicontohkan. Terus saja. Dan kita penerapannya masih yang dari 4 poin ini tetap harus kita pelajari lagi. Pelajari dulu benar-benar ya tentang pengucapan hurufnya. Kemudian tidak kalah pentingnya bagaimana pengucapan ismul harokat. Harus jangan ragu-ragu ngucapinnya. I, u, ya. Nah, sekarang ada yang mau tanya, apa yang buat bingung bacanya? Ada yang mau tanya? Di halaman 31 ini, keempat di halaman 31 ini ada yang mungkin kurang jelas, yang bingung baca seperti apa, bisa ditanyakan. Bu Ustazah, saya kurang apa Bu Ustazah? Kurang makrosnya sama panjang pendeknya Bu Ustazah. Ya. Harus dipelajari. Sebutkan, nah itu yang panjang. Kalau selain itu, dan hati-hati di pemisahan huruf ya, di pemisahan kata yang hurufnya dia berharokat yang pendek, hati-hati ya. Iya. Wah. Ya, pelajari lagi teorinya, terus dipelajari bacaannya, dibaca berulang-ulang, sudah betul atau belum ya, yang pendeknya, cara makrotnya secara teknik awal saja ya, yang penting pengucapannya tidak tertukar yang lain, itu saja. Penerapan dari untuk secara makhraj huruf adalah yang penting huruf tidak tertukar dengan huruf yang lain ya. Ya, salah. Kita ya. Mau nanya lagi boleh? Ya, silakan. Ada yang mau nanya boleh. Baca teori lah. Apa Umi Reni? Yang mau tanya lagi? Untuk persiapan untuk halaman yang ketiga besok ya. Tanya? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas kan ya? Aku tanya dong Ustazah. Ya, silakan Umi Dwi. Apa? Itu kadang kita kalau belajar sendiri suka udah benar, tapi kalau kira di itu jadi grogi sendiri gitu loh Ustazah. Kenapa ya? Benar nih, memang benar bacaannya sudah didengarkan. Yang ngerti bener lah. Hanya menurut perasaan. Jangan menurut perasaan ya, perasaan sudah benar, jangan pakai perasaan. Jadi jangan pakai perasaan, pakai ilmu. Iya Ustazah, nanti dipelajari lagi Ustazah. Kadang perasaan berbohong ya. Iya. Asli aja lupa Bu Ustazah. Tapi pakai ilmu ya. Baik itu Ustazah. Benar-benar apakah Umi itu sudah benar ya gitu ya, direkam ya, direkam dan didengarkan, kan bisa koreksi ini panjang pendek ada nggak yang kan panjang pendeknya gitu ya, direkam lalu kita baca, tapi sepintas tidak direkam pada kita ngoreksi pada saat kita baca, kita yang baca, kita yang menilai, itu penilaiannya nggak maka nilainya perasaan itulah gitu ya. Jadi Umi kalau lagi baca aja, direkam, nanti pada saat koreksi kan gitu kan, didengarkan ya. Jadi pada saat mengucapkan ya, pada saat mendengarkan aja ya. Baik Ustazah. Ya, caranya seperti itu ya. Jadi boleh direkam, tapi ya jangan kita ngoreksinya pada saat kita baca, konsentrasi mikir baca dengan koreksi ya. Nah, maka timbullah tadi ya. Ya. Baik Ustazah. Insyaallah Bu Ustazah. Semuanya cukup. Jawab lagi. Jawab lagi. Kan? Ya. Kita
Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Si bacaan ya, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan keistiqomahan Amin. dari mengamalkan seluruh isi Al-Quran ya, sehingga Al-Quran bisa menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Berkah ilmu yang kita dapatkan hari ini ya dijadikan sebagai ladang pahala terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu depan apa Ustazah? Yaumi Minggu depan masih lanjut di halaman 32 kita ya selanjutnya. 32. 32 ya Ustazah. Baik, Baik Ustazah. Ya. Pelajari sedikit apalagi kalau ada yang masuk kelas-kelas yang lain ya yang belajar pelajari Itu saja. lanjutan ini kan saya punya yang kedua sama yang kelas Iqra lanjutan satu kelas ya. Jauh ya, selamat beristirahat, izin live ya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Sehat selalu. Jazakallah khair.